Salam dalam kasih Kristus, saudari-saudara terkasih. Berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Hari ini bersama saya, Pendeta Yohanes Putra Pratama dari GKI Emmaus, Surabaya. Bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16-26. Namun saat ini mari kita baca bersama ayat 26 saja. Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Ibu, bapak, saudari-saudara, bacaan kita hari ini adalah sebuah cuplikan khotbah kesaksian iman Paulus dalam sebuah rumah ibadat di Antiokhia di Pisidia. Khotbah atau pengalaman iman yang disampaikan Paulus ini disampaikannya ketika pemimpin rumah ibadat di tempat tersebut mempersilahkannya memberikan pesan untuk membangun dan menghibur umat di sana. Paulus tak menyia-nyiakan momentum tersebut. Ia menggunakannya untuk menyampaikan ringkasan pokok ajaran Kristen bagi orang Yahudi yang didasarkan pada kutipan Taurat dan kitab para nabi. Paulus menyampaikan bahwa janji Allah terhadap umat perjanjiannya telah tergenapi dalam Yesus Kristus. Pada ayat 23-25, Paulus menekankan, menunjukkan kegagalan umat dan para pemimpin umat di Yerusalem untuk mengakui Yesus sebagai Mesias. Sosok yang sejatinya dinantikan dan dinubuatkan para nabi, yang nubuatnya mereka baca setiap Sabat termasuk saat itu. Kisah ini menggambarkan keberanian Paulus, keberanian yang mengambil momentum untuk membarui pengenalan umat akan Kristus. Pendekatan yang dipilih oleh Paulus adalah pendekatan yang berani, namun begitu strategis, serupa dengan yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam kesaksian Injil. Pergi ke sinagoga dan diundang untuk menyampaikan pesan yang membangun dan menghibur umat. Pokok pesan yang disampaikan oleh Paulus nampak sejajar dengan khotbah yang disampaikan Petrus saat Pentakosta yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang juga mendatangkan pertobatan umat. Keberanian Paulus ini tentu bukan keberanian yang formalitas saja, ataupun keberanian yang asal tiru-tiru. Petrus melakukannya, maka aku juga harus melakukannya. Tidak. Ia tidak melakukan itu sebagai keberanian formalitas. Keberanian Paulus berangkat dari pengalaman otentiknya. Keberaniannya berasal dari pencarian dan penemuannya tentang Yesus Kristus dan kerajaan Allah. Perjumpaannya dengan Kristus membuatnya mampu secara jernih mengenali kelebihan dan kelemahannya, sehingga ia tetap memiliki karakter yang otentik dalam mewartakan kabar keselamatan. Dan hal itu juga terus terpelihara dalam karya-karya berikutnya, sehingga kita kenal sebagai seorang yang dengan teguh berkarya dalam pertolongan Tuhan di berbagai tempat. Kini, bagi kita, pembaca dan pengikut Kristus hari ini, ada undangan dari bacaan kita hari ini untuk menjadi mitra Allah yang senantiasa mau mencari dan menemukan pengalaman iman yang otentik dengan Kristus, sehingga kita bisa menjadi umat yang secara pribadi maupun secara komunal siap mengambil momentum menyampaikan kabar keselamatan yang sudah disampaikan kepada kita. Terlebih hari ini, di tengah pandemi dan segala kebaruan keadaan hari ini, mungkin kita memang harus berani mengambil momentum melakukan perubahan dalam bentuk merawat komunitas dan mewartakan kabar sukacita. Oleh karenanya, marilah kita menjalani
Semua ini dengan semangat, dengan pengharapan, agar kita bersama-sama mampu membangun diri kita sendiri, membangun sesama kita, sama seperti Paulus. Agar perubahan yang terjadi, perubahan yang kita rencanakan, bukan menjadi perubahan yang formalitas belaka, bukan perubahan yang asal tiru-tiru saja, karena yang lain melakukan pembaruan, perubahan, maka kita melakukannya. Tapi marilah kita jalani semua yang baru ini. Mari kita persiapkan perubahan, mari kita jalani pembaruan. Dengan semangat, kita terus mau saling menumbuhkan, saling menghiburkan, satu dengan yang lain dalam perlindungan Tuhan bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mampukanlah kami untuk senantiasa mencari hikmat-Mu, sehingga kami secara bijaksana mampu memahami berbagai hal dan kondisi baru yang tidak dapat kami ubah. Berilah kami hikmat-Mu agar kami mampu menemukan kesempatan yang Kau anugerahkan dalam rutinitas hidup kami, untuk membarui hal yang dapat kami ubah dalam diri kami, dalam keluarga, maupun dalam komunitas kami. Kami serahkan seluruh doa dan kehidupan kami hari ini dan ke masa depan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.